Satuan Tugas Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Utara kembali turun ke lapangan. Kali ini, Satgas dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda, Haji Hasan Basri. Haji Hasan Basri menyampaikan dalam sambutannya pada saat apel sebelum berangkat. Ayo kita sama-sama bekerja mencari baik itu data, menemukan subjek atau subjek pelajaran baru guna untuk meningkatkan apa yang saya katakan tadi. Untuk itu dalam hal ini kita ada dibagi dua. Ada yang ke pasar, pertama Rawas Ilir ini, ada yang ke perusahaan. Ini akan dibagikan oleh Pak Kaban. Bagaimana pembagiannya? Ayo kita berangkat, dan sebelum berangkat juga mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu saja. Dari saya ini wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Satgas Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Utara dibagi menjadi dua tim. Tim 1 yang diketuai langsung oleh Haji Hasan Basri selaku Kepala Bapenda Kabupaten Musirawas Utara yang akan turun ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Rawas Ilir. Dan tim 2 yang dikomandoi oleh Amirul, Sekretaris Bapenda Kabupaten Musirawas Utara yang akan turun ke pasar-pasar dan pengusaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Rawas Ilir. Kemudian Satgas Pendapatan Daerah yang tergabung di tim 1 akan menuju perusahaan U5 Nipra. Dalam kunjungan pertamanya, Satgas Pendapatan Daerah yang tergabung di tim 1 mengunjungi PT U5 Nipra yang disambut langsung oleh Bapak Ridwan. Dalam rapatnya, Haji Hasan Basri, Kepala Bapenda Kabupaten Musirawas Utara selaku Ketua Tim yang tergabung di tim 1 mengatakan bahwa potensi-potensi pajak yang ada di perusahaan ini yaitu air dalam tanah, penggunaan listrik non-PLN, pajak restoran berupa catering makan minum. Kemudian pihak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Jaya mengatakan bahwa potensi-potensi pajak daerah yang harus dilaksanakan di pihak provinsi merupakan pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak permukaan air tanah, dan pajak bahan bakar minyak. Apalagi besar itu alhamdulillah menggali dan menjaring pendapatan daerah sebesar-besar mungkin guna untuk pembangunan daerah, apalagi Kabupaten Musirawas Utara ini kabupaten baru masih dari UN ini untuk berpartisipasi dalam mendaftarkan usaha maupun objek subjek pajak yang ada di sini dan untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang ada hubungannya dengan UN ini ke Kabupaten Musirawas Utara. Kami sudah punya perda, Pak, sudah punya perda dan sudah punya perbuk. Mungkin kalau di Gordi kami sudah masuk dan alhamdulillah mereka sudah partisipasinya sudah ada. Nah, UN mungkin inilah kami Satgas guna kami mencari. Nah, itu sekelumit pendek cerita dari saya. Mungkin nanti ada diskusi dan dari Pak Jaya, silakan Pak. Saya dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau di sini perwakilannya di Samsat Utara ini. Perlu kami sampaikan Pak, berdasarkan ini Satgas dari Bupati pembentukan ini, Bupati Musirawas Utara ini, kami dilibatkan untuk masalah. Kami kan ada 5 sektor pajak yang kewenangan provinsi. Pertama, pajak kendaraan, PKB dan BPNKB. Kedua, pajak air permukaan, PAP. Ketiga, pajak bahan bakar. 4, rokok. Tapi itu sudah wewenang provinsi, Pak. Jadi kami fokuskan untuk 3 di sini. Pajak kendaraan bermotor, air permukaan, sama bahan bakar. Nah, ini diskusi aja nih Pak ya. Kita mau tanyakan untuk kendaraan.
di sini banyak ya, kalau kami cek banyak yang pelaknya luar, misalnya BNB ini kan ya, kami sampaikan sosialisasi lah kan untuk dimutasikan ke wilayah Musirawas Utara. Apa dampaknya itu besar, Pak. Kita dari provinsi cuma hasilnya pemurataran sebenarnya. Nah, jadi makanya kami dilibatkan ini untuk kendaraan roda 2, roda 4. Tolong kalau memang sudah ada yang terdaftar di Musirawas Utara, alhamdulillah. Cuma untuk kedepannya Pak, lebih anilaikan banyak, mungkin berapa ratusan kendaraan untuk dimutasikan ke Musirawas Utara ini. Itu dapat. Kedua, untuk pajak air permukaan. Selama ini kita pakai air apa? Sungai atau Sumur, ada sumur, waduk atau apa? Aku Pak mau kan Ya ada Pak, itu berarti wilayahnya provinsi Pak. Kalau memakai bor, berarti kabupaten kota yang berhak mengungut pajaknya. ada bagiannya masing-masing gitu. Ya, cuma masih ke daerah ini juga hasilnya itu sama. Nah, itu tolong nanti Pak, ini kan ada belangkonya nanti. Iya. Per hari itu berapa pemakaian, berapa kubik hari pemakaian. Nanti global 1 bulan dilaporkan. Cuma selama ini yang TNI, Gobi, apa itu, PT-PT lain itu sudah aktif selama ini. Mungkin 1 kib itu cuma Rp45 itu. Kecil sekali, Rp45. Per kubiknya tuh. Per kubiknya itu. 450 per kali 10%, nah itu Rp45 cuma. Masa centong Kak Jon? Nah, Sesekop Pak ya. Sesekop. Pada barang ada kan cukup ya. ya walaupun kecil, di sini kita menggali Pak. Walaupun kecil kan ada laporan, kami juga ke gubernur ada laporan, kan didata mereka. Ya. Contoh misalnya PDAM, kok PDAM nggak ada? Ya kan PDAM itu sekarang dari subsidi bupati, jadi memang sementara tidak kami pungut gitu. Karena masyarakat dibebaskan oleh bupati Pak ya sekarang. Memang Pak, iya. Bukan misal dari Bengkulu atau Medan apa ini. Ya, itu kami bawa juga Pak. Memang pemakaian itu seharusnya ya supaya ini tidak harus di Muratara. Yang pentingnya intinya di Sumatera Selatan. Iya, karena kita ya namun UN setahu saya instansi yang ada cuma di Sumsel wae. Ya, Jadi ya. otomatis dia kalau dari Palembang bisa ke ini, bisa ke Muratara ini, bisa ke Muara ini, bisa ke ini. Iya. Jadi satu supaya gitu ya. Iya. Itu dapat Pak masih kalau masih di Sumatera Selatan, berarti pembeliannya di sini Pak. Jangan kita supaya di luar. Masih di di Sumatera sini. Selatan Pak. Tapi tidak harus di Muratara, tapi kalau memang di Palembang kami himbau untuk provinsi. Benar Pak. Itu dilibatkan situ. Nah, itu cuma 3 sektor itu yang berhak kami tanggung di sini Pak. Jadi pajak kendaraan bermotor, air permukaan sama bahan bakar tadi. Nah, sekali lagi untuk kendaraan itu Pak, tolong nanti data. Sambutan kami seperti ini Pak. Iya. Karena ya itulah bersyukurnya di sini Pak. Artinya kita tidak diinikan oleh pemerintah, artinya memang kita diayomi lah, artinya seperti itu. Dengan kita ada timbal balik seperti itu, sangat bersyukur kami Pak sebenarnya seperti itu. Apa yang bapak-bapak sampaikan ke saya, ke tim saya ini, mungkin itu akan kami follow up ke manajemen ya. Insya Allah secepatnya lah, terutama kalau nanti sehari 2 hari ini Pak Salman sudah pulang, kan aku nanti konsultasi dengan Pak Salman seperti apa ininya. Mungkin dari situ bisa kita tindak lanjuti dan lebih cepat, lebih bagus lah seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya juga partisipasi aku tentang pajak ini memang ini lah Pak. Artinya kita ya, negara itu tidak mungkin inilah maju lah kalau pajaknya udah ada ini. Itu sudah mungkin kita di situ. Bukan mutlak pun juga kan. Iya, memang sudah hak kan. negara seperti itu. Samsat Provinsi Sumatera Selatan dan teman-teman saya dari Dinas Pendapatan dan Lainnya, karena kami berbentuk tim Pak, namanya Satgas Pendapatan. Adapun tujuan kami ke sini Pak, tujuan utamanya itu menggali potensi pendapatan asli daerah, baik itu
pendapatan asli Kabupaten Musirawas Utara maupun dari provinsi Kabupaten Musirawas Utara. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari daerah itu ada berapa pajak dan retribusi daerah, diantaranya 13 jenis pajak daerah dan 26 retribusi daerah. Tapi di kesempatan ini kami hanya menyampaikan pajak daerah. Sebagaimana saya sampaikan Pak Dator, kenapa kami berkunjung dan bersilaturahmi di sini? Karena kami merasa sebagai putra daerah dan ini daerah, mohon maaf, daerah kami dan perusahaan ini bekerja dan berusaha di daerah kami. Karena itu kami mencoba di sini untuk bersilaturahmi agar perusahaan bisa berpartisipasi ke daerah kami dalam hal partisipasi untuk mendaftar dan membayar pajak daerah. Terutama dari di sini ada beberapa pajak. Pertama, pajak atas penggunaan genset, namanya PPJ non PLN, PPJ non PLN. Yang kedua, pajak restoran, itu dikenakan atas makan minum perusahaan, terutama dari catering. Yang ketiga, ada pajak atas penggunaan air bawah tanah. Untuk sekarang ini di sini dari 13 jenis pajak daerah, memang 3 itu Pak kami mohon partisipasinya. Selebihnya ada teman-teman dari provinsi nanti akan menambahkan itu pajak yang khusus hubungannya dengan provinsi Pak. Nah, silakan Pak dari provinsi atau Pak Stafsus untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, kami dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau perwakilan di sini di Samsat Muratara. Saya Pijaya. Di sini kami ingin sampaikan ada beberapa pokok pajak yang dipungut oleh provinsi Pak. Pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Pajak air permukaan atau PAP. Terus pajak bahan bakar. Nanti ada 2 lagi, yaitu pajak rokok, tapi itu wilayahnya provinsi. Nanti nanti saya salahin nama-namanya. Ini ada nih tempat butang pening kan, ada tempat duduk berpikir, boleh artinya. Selanjutnya pada kunjungan yang ketiga, Satgas Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Utara akan menuju perusahaan PT Seleraya Merangin II yang berada di Desa Belani. Di samping saya ada dari pendapatan daerah yaitu provinsi Pak Jaya sama Pak Firdaus, Pak Jamhari. Selanjutnya itu teman-teman saya ada dari media, ada dari OPP, ada dari ISU yang tergabung dalam Satgas Pendapatan. Tujuan utama dari bentuknya Satgas ini untuk menggali dan menagih dalam hal ini pendapatan asli daerah dari beberapa jenis pajak daerah dan pajak provinsi Pak. Di pajak daerah ada 13 macam pajak daerah dan ada 4 jenis pajak provinsi ya Pak Jaya ya. 3 yang nah, di samping itu Pak, kenapa saya sampaikan
pendapatan daerah itu pajak-pajak tadi tujuannya agar perusahaan bisa berkontribusi terhadap daerah ini melalui pendapatan daerah. Kami Hasil dari kunjungan ketiga perusahaan Satgas Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Utara membuahkan hasil bahwa ketiga perusahaan yang dikunjungi akan berkomitmen ikut membangun Kabupaten Musirawas Utara melalui pajak-pajak yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang dikunjungi oleh Satgas Pendapatan Daerah Kabupaten Musirawas Daerah pada hari ini.